Shalom semua, perkenalkan nama saya Bunga Citra Lestari Letmai dari kelas L semester 4, program studi Pendidikan Agama Kristen Negeri. Di sini saya akan membuat video saya sebagai salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Materi yang saya bawa yaitu modal pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama kita akan membahas sedikit tentang pengertian. Apa itu pengertian modal pembelajaran pemrosesan informasi? Modal pembelajaran pemrosesan informasi adalah pelajaran yang menekankan pada aktivitas mental peserta didik dalam menekankan, mengorganisasikan, menyimpan, dan menggunakan kembali informasi. Dan yang kedua itu landasan teoritas. Model pembelajaran informasi didasarkan pada teori psikologi kognitif, khususnya teori belajar kognitif. Ada juga beberapa tokoh yang berkontribusi, antara lain yaitu Jean Piaget, Robert M. Gorge, dan juga David Ausubel. Yang ketiga itu ciri-ciri pemrosesan informasi. Saya akan menyebut 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama menekankan proses mental siswa, dan yang kedua berorientasi pada pengembangan intelektual, dan yang ketiga menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Dan juga ada jenis-jenis. Jenis-jenis dalam kategori pemrosesan informasi. Ada beberapa jenis yang termasuk dalam kategori yaitu model berpikir industri, model latihan inquiry, model pencapaian konsep, model advance organisir, dan juga modal-modal lainnya yang dapat kita ketahui. Yang keempat yaitu langkah-langkah. Di sini kita perlu ada langkah-langkah dalam strategi pembelajaran. Dalam kaitannya dengan mata kuliah strategi pembelajaran, menerapkan modal pemrosesan informasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu orientasi, perlu adanya orientasi, penyajian informasi, dan juga pengolahan informasi, penguatan dan umpan balik antara satu dengan yang lain, atau dari dalam dan dari luar, dan juga perlu adanya evaluasi. Strategi yang dapat digunakan. Ada juga strategi yang dapat kita gunakan meliputi, di sini ada 4. Yang pertama yaitu diskusi kelompok, yang kedua studi kasus, keempat problem based learning atau PBL, dan yang keempat itu peta konsep atau mind mapping. Ada juga kelebihan dan kekurangan. Itu perlunya kita mengetahui apa kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihannya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan daya ingat jangka panjang, mendorong pembelajaran bermakna, dan siswa lebih aktif dan mandiri. Ada juga kekurangannya apa? Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak semua materi cocok menggunakan modal ini, membutuhkan kesiapan kognitif siswa, dan yang terakhir itu yaitu guru harus memiliki perencanaan yang matang agar tidak terjadi kekurangan. Kesimpulannya yaitu metode pembelajaran pemrosesan informasi merupakan modal yang berdasarkan teori kognitif dan menekankan proses mental peserta didik dalam mengelola informasi. Dan juga ada saran yang di sini, yaitu yang pertama ada 3 saran. Yang pertama yaitu guru perlu memahami karakteristik siswa sebelum menerapkan modal ini, dan yang kedua perlu dikombinasikan dengan modal lain agar pembelajaran lebih variatif, dan yang ketiga mahasiswa calon guru perlu memahami teori
teliti untuk implementasi yang efektif. Demikian video singkat saya sebagai tugas memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran. Terima kasih.